Headline News, kapal speedboat dengan rute Kota Tarakan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terbalik dan tenggelam di perairan sekitar 1 km dari Pelabuhan Tengkayu. Akibatnya kapal yang membawa lebih dari 40 penumpang ini terbalik dan tenggelam setelah menabrak kayu di perairan Kota Tarakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut petugas, akibat kejadian tersebut 10 orang dinyatakan meninggal dunia, namun baru 7 orang yang berhasil diidentifikasi. Sementara korban selamat sebanyak 29 orang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 9 orang wanita. Sementara itu hingga saat ini proses pencarian terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Speed ini berlayar atau menuju membawa penumpang berjumlah kurang lebih 48 penumpang plus 3 ABK-nya dari Tarakan pelabuhan SDF ya Tengkayu menuju Tanjung Selor. Baru berjalan sekitar 10 menit atau sekitar 150 meter kapal terbalik ke kanan dan mengakibatkan seluruh penumpangnya ikut terbalik di kapal tersebut. Pemirsa, untuk informasi terkait pencarian korban kecelakaan speedboat, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Oktavianto, Kepala Seksi Operasi Basarnas Kaltim Kaltara. Pak Oktavianto, selamat sore. Bagaimana perkembangan evakuasi korban speedboat ini? Sore, Pak Fitri. Baik, hingga pukul 18.00 wilayah Wita, dari Basarnas bersama unsur Lantamal 13 dan khusus SAR lainnya TNI Polri dan masyarakat juga masih ini melaksanakan pencarian di sekitar LKP kapal yang terbalik. Untuk saat ini datanya masih seperti tadi, belum ada perubahan. Namun ini data dikumpulkan masih kita ambil dari beberapa rumah sakit yang ada sekitar, karena korban yang ada adalah sekitar 48 plus 3. Nah, untuk saat ini yang masih teridentifikasi masih 7. Namun yang masuk lebih dari itu, cuma kita hanya menginformasikan yang baru teridentifikasi. Sedangkan yang selamat berjumlah 20 laki-laki, 9 perempuan. Oke, sampai kapan proses evakuasi akan dilakukan untuk sore hari ini, Pak? Ya, ini pencarian ini didasarkan dari POB yang ada, yaitu 48 dari pihak kapal dan agen dan juga dari Sabandar. Kami tetap melaksanakan pencarian. Diduga ada korban masih ada di dalam kapal tersebut ataupun yang masih terlempar. Karena ketika kejadian itu terjadi, dari warga masyarakat kebetulan tidak jauh dari Pelabuhan Tengkayu, ini banyak korban ketika akan terbalik banyak melompat ke air dan tidak menggunakan life jacket. Jadi kemungkinan ada korban yang hanyut ataupun tenggelam di sekitar area tersebut, radius sekitar 2-3 km. Oke, untuk penyebab tenggelamnya speedboat ini apakah kemudian sudah diketahui? Untuk saat ini masih kita bari para saksi ya, para saksi teman-teman juga yang ada di lokasi juga waktu itu ada dari pelabuhan juga dari pihak masyarakat. Memang dari awal berangkat kapal ini sudah kelihatan oleng sebelah kanan. Nah, kemudian juga ada sedikit ombak tapi tidak besar. Tadi kata ombak ini memang dari kapal yang lewat lalu lalang gitu karena memang jalur ramai. Jadi kapal ini sudah bergerak sekitar 100-500 meter ini sudah mulai oleng dan penumpangnya panik dan berlarian dan juga ada keluar. Jadi akhirnya semua muatan dan penumpangnya pun ikut tenggelam. Mengenai kelaikan kapal ini, apakah sudah ada informasi apakah laik atau tidak, dan apakah ada informasi juga ada kelebihan kapasitas penumpang atau tidak? Dari Badan SAR Nasional kita fokus ke pencarian korbannya dulu, Bu. Untuk mungkin nanti dari pihak yang lainnya, dari KNKT maupun dari Kasar Bandaran yang akan lebih fokus ke sana. Kita fokus untuk pencarian korban lebih dahulu. Oke, saat ini berapa personil yang diturunkan, Pak, untuk mencari korban yang masih belum ditemukan? Ya, ini dari hari ini saja tadi siang sudah hampir ratusan ya, usul dari Basarnas, TNI Polri, kemudian dari Lantamal, kemudian dari pihak rumah sakit, BPBD, dan unsur SAR lain itu hampir ratusan ya. Termasuk warga yang waktu itu kebetulan juga teman-teman speedboat itu juga membantu evakuasi seperti itu. Oke, untuk korban luka dibawa kemana, Pak? Ini dari data ini Rumah Sakit Umbera yang terbesar ya, Rumah Sakit Umbera Tarakan yang terbesar. Ada juga yang lagi memang posisinya warga Tarakan, ada juga yang sebagian yang kembali ke rumah dan juga ada juga yang di kiri terdekat. Makanya ini data ini akan terus berubah. Sampai sembari nanti ada laporan masuk dari keluarga maupun dari korban yang selamat di posko. Ya, baik Pak Oktavianto, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Headline News. Bapak Oktavianto, Kepala Seksi Operasi Basarnas Kaltim Kaltara. Dan pemirsa, demikian Headline News. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang.